Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Nabila dari jurusan Sastra Daerah semester 4. Kali ini saya akan mengulas materi tentang semantik dengan mata kuliah Semantik Bahasa Melayu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Fauzi SSM Hum. Materi yang pertama yaitu pengertian semantik. Selanjutnya, penamaan. Dalam semantik ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penamaan. Antara lain yaitu penamaan yang disebabkan dengan adanya bunyi. Penamaan yang dibentuk berdasarkan bunyi dari benda atau suara yang ditimbulkannya. Misalnya terompet. Bahasa daerah saya itu terompet karena bunyinya yang pet pet pet. Maka di situ dibilang terompet atau peluit. Peluit bunyinya pit pit. Itu. Selanjutnya yaitu penyebutan bagian. Penamaan dengan penyebutan bagian dari suatu benda atau hal pada yang masuk adalah total benda tersebut. Misalnya nih, kesehari-harian gitu di rumah, misalnya Dek, tolong ambilkan makan, tolong ambilkan nasi. Berarti di situ lengkap dengan lauk pauk sayurnya bahkan minumannya. Selanjutnya penyebutan sifat khas. Penamaan dengan menyebutkan sifat khas menjadi kata benda. Ciri makna yang disebut kata sifat jarak dan kata benda karena sifatnya lebih menonjol. Misalnya orang yang wawasan keriting sekali dan kaku disebut si kribo. Selanjutnya itu penamaan yang berasal dari tempat asal. Misalnya itu nasi Padang. Namanya nasi Padang karena nasi tersebut berasal dari daerah Padang. Atau juga sebut dengan Galamai Kota Jalur. Misalnya daerah saya, Galamai itu mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu dodol. Kenapa dibilang Galamai? Itu bahasa daerah yang berasal dari Kota Jalur. Itu. Selanjutnya penamaan dari bahannya. Penamaan dari bahan misalnya plastik, kantong plastik. Kenapa disebut dengan kantong plastik? Karena bahan dasarnya itu yaitu plastik. Yang selanjutnya itu penamaan dari keserupaan. Penamaan berdasarkan makna kata yang digunakan dalam suatu tataran disamakan dengan makna leksikal kata tersebut. Selanjutnya penamaan dari pemendekatan. Penamaan terbentuk dari penggabungan unsur-unsur huruf awal atau huruf kata dari beberapa kata yang bergabung. Misalnya itu ada dari daerah mana ya? Cireng misalnya, kan arti cireng itu adalah aci digoreng. Atau minas, mie nasi goreng. Selanjutnya penamaan baru. Penamaan bisa berasal dari bahasa asing lalu dibuat padanannya dalam bahasa Indonesia. Ada pula kata yang telah diganti dengan alasan kurang tepat. Misalnya turis diganti dengan kata wisatawan, atau pelayan diganti dengan kata pramuniaga. Selanjutnya jenis makna. Jenis makna ini terdapat beberapa macam antara lain yaitu makna leksikal.
ini yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Contohnya yaitu misalnya kepalanya hancur karena tertabrak mobil. Berarti situ kepalanya ini hancur karena kecelakaan. Tapi dalam kalimat lain, contohnya yaitu misalnya Pak Rahman diangkat menjadi kepala bagian di kantor dia bekerja. Berarti Pak Rahman ini diangkat menjadi kepala bagian, itu berarti dia naik pangkat. Selanjutnya itu makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal atau afikasi, reduplikasi, kompositumisasi. Perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna kata per kata. Sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contohnya yaitu misalnya kata kuda bermakna leksikal berarti binatang, sedangkan di makna gramatikal bisa menjadi alat transportasi atau sejenisnya. Contohnya, saya berangkat ke pasar dengan kuda. Selanjutnya makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada dalam suatu konteks. Contohnya, rambut di kepala nenek ada yang putih. 2. Sebagai kepala sekolah dia harus menegur muridnya. 3. Nomor teleponnya ada pada kepala surat itu. Jadi, setiap kepala pada kalimat memiliki makna yang berbeda. Pada kalimat rambut di kepala nenek belum ada yang putih, artinya kepala yang ini, kepala bagian tubuh. Kalau di kalimat sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. Kepala sekolah berarti yang tertinggi dalam lingkungan sekolah. Pada kalimat nomor teleponnya ada pada kepala surat itu bagian-bagian surat. Selanjutnya makna referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki reference atau acuannya. Yang kelima, makna non-referensial. Makna referensial ada kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya kata dan atau dan karena. Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Selanjutnya makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Selanjutnya makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi, yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Makna konseptual, makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Selanjutnya makna asosiatif. Makna asosiasi adalah makna yang berkenan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Kata merah berasosiasi berani. Kata buaya berarti jahat atau kejahatan. Selanjutnya yaitu peribahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya. Biasanya mengiaskan maksud tertentu, atau dalam peribahasa tersebut juga bidal, ungkapan, dan perumpamaan. Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan dan tingkah laku. Contoh dari peribahasa adalah misalnya besar pasak daripada tiang, yang artinya
besar pengeluaran dari pendapatan. Selanjutnya ada contoh lain seperti air beriak tanda tak dalam, yang artinya orang yang banyak berbicara atau yang sombong dan sebagainya, biasanya kurang ilmunya. Misalnya ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata, artinya setengah-setengah, kepalang tanggung di dalam menyelesaikan pekerjaan atau mempelajari ilmu. Makna kias yaitu semua bentuk bahasa, baik kata, frase maupun kalimat yang tidak merujuk pada arti yang sebenarnya. Arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif sebut mempunyai arti kiasan. Contoh kata kias misalnya duduk perut, yang berarti sedang hamil. Atau contoh yang lain yaitu tanggal tua, berarti kondisi keuangan yang sedang menipis. Buah tangan yang artinya oleh-oleh, banting tulang yang artinya kerja keras. Buah bibir berarti bahan pembicaraan. Main mata yang artinya melirik. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata, frase, kalimat, dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan, ketercakupan, kegandaan, atau kelebihan makna. Dalam relasi makna terdapat beberapa poin, yaitu kesamaan makna atau sinonim. Kesamaan makna ini contohnya seperti perspektif sama artinya dengan sudut pandang, bohong sama dengan artinya dusta, asa berarti sama artinya dengan harapan, primer sama dengan utama, paras sama dengan wajah, meninggal sama dengan mati, niskaya sama dengan pasti, matahari sama dengan mentari, mempunyai sama dengan artinya memiliki, target sama dengan sasaran. Selanjutnya yaitu kebalikan makna atau antonim. Contoh dari kata antonim misalnya atas sama dengan bawah, atas bawah, besar kecil jauh dekat, mahal murah, baru lama, bahagia sedih, kuat lemah baik buruk, cantik jelek ya. Selanjutnya contohnya yaitu misalnya kursi-kursi, berarti kalau di penyebutannya kursi-kursi berarti kursi tersebut lebih dari satu benda. Kalau sebutannya cuma kursi berarti cuma satu kursi. Selanjutnya yaitu payung-payung, berarti lebih, penggandaan kata ini berarti benda yang lebih dari satu. Selanjutnya contohnya teman-teman. Kalimat misalnya aku dan teman-temanku sedang libur ke kebun binatang. Kursi-kursi di ruang rapat sudah terlihat penuh oleh pengunjung. Contoh lainnya yaitu misalnya ini dari kata kerja, jalan-jalan, makan-makan, atau potong-potong. Kalimatnya misalnya para guru makan-makan setelah rapat wali murid. Istirahat dimanfaatkan para karyawan untuk jalan-jalan raya di taman samping kantor. Hiponim atau kata khusus yaitu kata yang terdapat dalam hipernim. Contoh hiponim misalnya kata mobil, motor, kereta, kapal, pesawat, berarti itu terwakili sebagai kata kendaraan yang bersifat hipernim. Nah, selanjutnya kata buah seperti apel, jeruk, anggur, pisang, semangka, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu homonim.
homonim ini contohnya bisa, contohnya itu kata bisa ya, atau artinya mampu atau dapat. Contoh lainnya yaitu genting yang artinya sama dengan atap, tapi arti lain yaitu genting itu disebut dengan darurat. Kata bisa tadi yang artinya mampu atau dapat, di kata lain bisa artinya zat yang beracun. Kali atau sungai, tapi kali juga di dalam pembelajaran matematika disebut dengan perhitungan. Dan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Misalnya, nama-nama warna pembentuk makna tertentu. Begitu juga perabot rumah tangga, istilah pelayaran, istilah olahraga, istilah kekerabatan, istilah alat pertukangan, dan sebagainya. Selanjutnya, perubahan makna. Perubahan makna ini terjadi oleh beberapa sebab. Yang pertama yaitu perkembangan dalam ilmu teknologi. Yang kedua yaitu perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Yang keempat, adanya asosiasi. Yang kelima, pertukaran tanggapan indera. Yang keenam, perbedaan penyingkatan. Yang ketujuh, proses gramatikal. Dan kedelapan, pengembangan istilah. Kesembilan, jenis perubahan, yaitu meluas, menyempit, perubahan total, penghalusan, dan pengasaran. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan gelar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.